Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelas Peternakan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya review untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Anif Mukaromawati. Judul jurnal yang saya review adalah Peran Mikroba Starter dalam Dekomposisi Kotoran Ternak dan Perbaikan Kualitas Pupuk Kandang. Penulis Cahyono Agus, Eni Farida, Dewi Wulandari, dan Benito Heru Purwanto. Publikasi Jurnal Manusia dan Lingkungan, volume 21, nomor 2. Link jurnal telah tertera di sini. Diakses pada tanggal 18 Desember 2020, tahun jurnal 2014. Jurnal ini terdiri dari latar belakang, tujuan, materi dan metode, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan. Reviewer yaitu saya sendiri, Nurul Hidayah, dengan NIM 205050100113035 dari kelas Peternakan A. Latar belakang, bahan organik tanah berada pada kondisi yang dinamik sebagai akibat adanya mikroorganisme tanah yang memanfaatkannya sebagai sumber energi dan karbon. Pupuk organik mampu membantu menggemburkan struktur tanah, hara yang tersedia bagi tanaman, dan ramah lingkungan. Pemberian sejumlah pupuk untuk mencapai tingkat ketersediaan hara esensial yang seimbang dan optimum dalam tanah. Proses pematangan pupuk organik memakan waktu yang cukup lama. Sementara itu, pemakaian pupuk organik yang belum matang sempurna akan memberikan dampak negatif pada aspek sosial, estetika, maupun kesehatan pada manusia, hewan, dan bahkan pada tanaman. Penelitian ini menganalisis peran bahan mikroba starter dalam proses pematangan kotoran ternak dan kualitas pupuk kompas berupa kandungan nutrisi meliputi hara makro dan mikro maupun mikroba dekomposer, sifat fisik dan kualitas pupuk organik sebelum dan setelah perlakuan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman, meningkatkan efisiensi pemupukan, meningkatkan kesuburan tanah yang lestari, dan menghindari pencemaran lingkungan. Materi dan metode. Metode ini menggunakan analisis bahan mikroba starter tanpa percampuran dengan air kapur serta vitamin B kompleks meliputi kandungan hara total yaitu C, N, P, K, Ca, Mg, Na, S, Cd, Cr, B, Fe, Cu, Zn, dan NH4 dan NO3, pH, dan DHL, serta kandungan mikroba atau dekomposer. Dekomposisi bahan pupuk organik dilakukan dengan menggunakan kotoran sapi dengan dua perlakuan mikroba, yaitu tanpa dan dengan mikroba starter, dan 3 variasi waktu, yaitu 0 jam sebagai kontrol berupa murni kotoran segar tanpa tambahan mikroba starter, serta 6 dan 24 jam setelah kotoran diperlakukan dengan cairan mikroba. Analisis sampel pupuk organik meliputi uji laboratorium bahan pupuk yang meliputi pH, warna, aroma, lengas, dan DHL atau daya hantar listrik atau isi. Uji mikroba patogen dengan bakteri Salmonella dan E. coli pada pupuk. Kandungan nutrisi total bahan pupuk berupa C total dengan metode Walkai and Black, N total dengan metode kejedah, P total dengan metode spektrofotometri, sedangkan K total, Ca total, Mg total, Na total, S total, Cd total, Cr total, B total, Fe total, Cu total, dan Zn total menggunakan atomic absorption spectrophotometry, dan N tersedia meliputi NH4 dan NO3 dengan metode kejedah.
Hasil dan pembahasan komposisi kimiawi dan mikrobiologi bahan mikroba starter. Komposisi kimiawi formula mikroba starter mengandung N dalam jumlah sedang, yaitu 2,73% dan S yang cukup tinggi, yaitu 11,54%. Kandungan hara lainnya adalah P sebanyak 0,45%, K sebanyak 0,3%, amonium sebanyak 128 ppm, nitrat sebanyak 16,8 mg sebanyak 0,07%, sedangkan kandungan unsur hara mikro seperti Cu, Fe, Mn, dan Zn secara berurutan adalah sebanyak 18,86, 113,57, 20,47, dan 43,49 ppm. Kandungan mikrobia pada mikroba starter cukup banyak dan merupakan mikrobia yang mampu mendekomposisi bahan organik dalam pupuk kandang, baik yang terbuat dari kotoran ayam maupun sapi. Kandungan jamur selulotik dalam mikroba starter adalah 1,0 kali 102 CFU atau koloni forming unit. Kandungan bakteri selulotik adalah 6,5 kali 102 CFU. Kandungan bakteri proteolitik adalah 4,45 kali 104 CFU. Sedangkan kandungan actinomyceta selulotik tidak terdeteksi. Percepatan dekomposisi bahan organik ini diharapkan mempersingkat waktu pengomposan dan meningkatkan kualitas pupuk organik dengan berkurangnya aroma. Dengan demikian, pupuk organik yang distimulir oleh mikroba starter ini dapat dijadikan alternatif pemupukan organik yang cepat dan berkualitas bagi petani. Sifat fisik, komposisi mikrobiologi dan kimiawi pupuk kandang. Nilai pH kotoran sapi sekitar 6,47 sehingga cenderung bersifat asam lemah sampai netral. Namun dengan pemberian larutan mikroba starter yang bersifat basa dengan pH 11,7, maka pH pupuk kompos cenderung akan naik menjadi sekitar 7,32 sampai 7,76. Netral sampai agak basah. Setelah 24 jam masa inkubasi, hal ini sangat positif dan mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup, sehingga aktivitas mikroorganisme pendekomposi akan lebih tinggi dan dekomposi bahan organik diharapkan akan lebih cepat. Pupuk kompos cenderung menjadi bersifat reduktif dengan perlakuan pengomposan selama 6-24 jam tersebut. Pupuk kompos sapi cenderung bersifat reduktif dibanding dengan pupuk kompos ayam. Warna pupuk kompos cenderung semakin gelap, dark brown. Dengan perlakuan inkubasi menggunakan mikroba starter, ini menunjukkan bahwa proses mineralisasi dan humifikasi bahan organik berjalan cukup cepat. Aroma menyengat pupuk kompos yang berasal dari kotoran sapi sangat berkurang dengan perlakuan larutan mikroba starter. Dalam waktu 24 jam terjadi pengurangan aroma yang sangat drastis. Dari berbau sangat menyengat menjadi kurang berbau. Ini dapat disebabkan gas-gas berbau yang dikeluarkan dalam proses pengomposan dapat ditekan dengan perlakuan mikroba starter. Dijelaskan bahwa pupuk kandang sapi setelah aplikasi mikroba starter masih mengandung E. coli dan Salmonella sp. Jumlah E. coli dan Salmonella pada pupuk kandang ayam jauh lebih rendah daripada pupuk kandang sapi. Peningkatan jumlah kedua mikrobia tersebut terlihat pada pupuk kandang sapi setelah aplikasi mikroba starter, baik pada 6 jam maupun 24 jam.
Di dalam proses pengomposan secara natural, maka mikrobia patogen termasuk E. coli dan Salmonella sp mengalami penurunan jumlah atau kematian akibat panas termofilik yang terjadi pada saat proses pengomposan. Kandungan E. coli dan Salmonella sp yang ada tersebut menandakan bahwa termofilik pada pengomposan dengan mikroba starter tidak mengalami fase termofilik. Pada proses pengomposan secara ilmiah, peningkatan suhu meningkatkan germinasi spora patogen, tetapi kemudian patogen tersebut sebetulnya akan mati bersamaan dengan meningkatan suhu menjadi termofilik. Pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius, sebagian besar patogen akan mati. Walaupun suhu pada saat pengomposan meningkat hingga dapat membunuh kebanyakan patogen, tetapi bagian luar pengomposan 20 cm dari permukaan akan mengalami pemanasan yang cukup sehingga pencampuran atau pembalikan 2-3 kali tumpukan pada periode pengomposan dapat menjamin bahwa semua bagian kompos telah mengalami suhu termofilik. Kompos yang terdekomposisi dengan baik akan bebas patogen. Emisi gas metana pada inkubasi kotoran sapi ternyata meningkat drastis dengan masa inkubasi pada awal inkubasi. Kotoran sapi dengan jumlah emisi metana yang terlepas ke udara sangat kecil. Namun makin lamanya inkubasi, maka emisi gas metana yang terlepas meningkatkan 100 kalinya setelah inkubasi 6 jam dan meningkat 100.000 kalinya setelah inkubasi selama 24 jam. Emisi gas metana pada kotoran ayam relatif stabil pada level 1 kali 10-4% atau 1 ppm. Fenomena ini berbeda dengan emisi CO2 dari kotoran sapi yang relatif stabil. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa kebanyakan hasil dekomposisi bahan organik C6H12O6 ternyata lebih banyak berubah menjadi metana dibanding menjadi CO2. Ini berarti suasana perombakan bersifat lebih anaerobik daripada aerobik. Dengan demikian, proses perombakan sebaiknya dilakukan dalam keadaan aerobik, yaitu dengan menghindari kelembapan yang tinggi. Emisi O2 yang berasal dari dekomposisi awal pupuk kandang relatif sama pada kadar sekitar 20%, baik yang berasal dari kotoran ayam maupun kotoran sapi. Inkubasi selama 24 jam telah mengakibatkan penurunan drastis kadar O2 yang tertangkap pada kotak respirasi menjadi hanya sekitar 4-5%. Hal ini terjadi karena jumlah emisi gas lain terutama CO2 yang berasal dari dekomposisi bahan organik ternyata meningkat cukup tajam sehingga menurunkan kadar O2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mikroba starter mengandung mikrobia unsur hara yang sangat diperlukan dalam proses dekomposisi bahan organik. Pupuk kandang setelah aplikasi mikroba starter masih mengandung Escherichia coli dan Salmonella sp. Jumlah E. coli dan Salmonella sp namun cenderung menurun seiring dengan lama waktu inkubasi. Terjadi dinamika kandungan unsur-unsur hara seperti P, K, Mg, Fe, dan Cu, serta logam berat Cr selama proses inkubasi baik pada pupuk kandang ayam maupun pupuk kandang sapi. Bau menyengat yang terjadi pada pupuk kandang sapi terjadi sebagai akibat suasana perombakan yang cenderung anaerob sehingga proses perombakan menjadi tidak sempurna. Karbon dioksida, CO2,
kurang terbentuk dan sebaiknya amonia NH3 lebih banyak terbentuk disertai dengan bau yang menyengat dari hidrogen sulfida H2S dan senyawa yang mengandung sulfur yang tereduksi dengan perlakuan mikroba starter. Bagian senyawa sulfur dari bagian organik banyak yang terombak menjadi gas SO2 yang relatif tidak berbau, dan sebaliknya H2S serta senyawa reduktif sulfida lainnya menjadi terhambat pembentukannya. Dengan perombakan mikroba starter sebaiknya diupayakan sampai dalam suasana aerobik atau dengan suasana lembab tetapi tidak anaerobis sehingga kehadiran senyawa H2S dan senyawa sulfur reduktif lainnya dapat dikurangi atau tidak terbentuk. Sekian dari penjelasan jurnal yang telah saya review. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.